Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Seni Budaya kelas 8. Hai, gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Untuk video kali ini, Miss April akan membahas mengenai bab 1 yaitu menggambar model. Apa itu menggambar model? Ya, menggambar merupakan representasi daya pikir untuk membayangkan atau yang sering kita sebut sebagai daya imajinasi dari seorang si penggambar. Ya, menggambar itu menyenangkan bukan? Ya, kamu bisa menggambar apa saja yang ada di sekitar kamu. Jadi kalian bisa menggambar bunga-bunga, hewan, gedung, rumah, atau bahkan kalian juga bisa menggambar manusia. Nah, pada pembahasan kita di bab 1 ini, kita akan membahas mengenai bagaimana menggambar manusia dan non-manusia. Contohnya, kalian bisa menggambar rumah, gedung, pemandangan alam, hewan, bunga, atau gambar-gambar lainnya. Nah, ini adalah contoh gambar model manusia dan model non-manusia. Nah, gambar model manusia. Nah, pada manusia dia memiliki apa saja dalam tubuhnya. Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada rambut, kaki, serta tangan dan juga badan. Kalau untuk model non-manusia, kalian bisa menggambar pemandangan alam. Nah, ini ada contohnya adalah sebuah gedung. Nah, ini adalah contoh gedung yang terlihat memenuhi teknik perspektif, yaitu dengan 2 titik. Sekarang kita masuk ke bagian menggambar manusia. Ada hal penting yang harus kalian perhatikan dalam menggambar objek manusia, yaitu adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan bagian tubuh dengan keseluruhan bentuk. Nah, secara umum tubuh manusia memiliki perbandingan 1:7. Artinya apa? Artinya adalah tinggi tubuh manusia kira-kira sama dengan 7 kali ukuran kepalanya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat di buku paket di halaman 3 ya. Nah, sebelum menggambar manusia, kalian harus paham betul anatomi tubuh manusia. Secara anatomi, tubuh manusia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada bagian kepala, bagian tubuh, bagian tangan, dan bagian kaki. Di kepala ada apa aja? Ada mata, ada hidung, mulut, alis, seperti itu. Kemudian bagian tubuh. Nah, bagian tubuh adalah bagian yang berdiri sendiri. Kemudian ada tangan serta kaki. Selanjutnya kita akan masuk ke poin B, yaitu alat dan media bantu untuk menggambar model manusia. Sebelum kita mulai menggambar, maka kita harus mempersiapkan dulu alat-alat dan media bantu yang digunakan untuk menggambar. Nah, apa saja sih alat-alat yang digunakan untuk menggambar? Ada kertas, ada pensil, dan ada media bantu seperti rautan, cutter, dan penghapus. Kemudian setelah semua alat dan media telah siap, maka kita bisa langsung mulai menggambar. Nah, dalam menggambar ada beberapa tahap. Yang pertama, kita bisa langsung membuat pola dasar. Dalam menggambar objek manusia, kita bisa mulai dengan menggambar bagian kepalanya terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua adalah tahap pembentukan. Tahap pembentukan adalah membentuk objek. Jadi memulainya dengan membuat sketsa dan memberi arsiran. Tahap ini disebut pula dengan tahap pengarsiran tipis. Yang ketiga adalah tahap pewarnaan gambar. Nah, dalam tahap pewarnaan gambar diperlukan teknik pengarsiran yang bagus dan kepandaian dalam memadupadankan warna sehingga menghasilkan gambar yang maksimal. Dan yang terakhir adalah tahap pendetailan akhir. Pada tahap ini kita melakukan pengarsiran ulang atau pewarnaan ulang secara cermat sehingga gambar yang didapatkan akan terlihat maksimal. Oke, kita telah membahas prinsip, alat dan media serta teknik-teknik dalam menggambar dengan objek manusia. Nah, pada bahasan berikutnya kita akan membahas mengenai tahap teknik dan alat serta media dalam menggambar objek non-manusia. Objek apa saja sih yang dapat kita gambar selain objek manusia? Ya, selain manusia, kita dapat menggambar berupa alam benda, yaitu dengan menggambar bentuk.
Misalnya, kalian bisa menggambar bentuk bola, kubus, bujur sangkar, atau benda-benda yang menyerupai bentuk tersebut. Nah, dalam menggambar alam benda, kita dituntut untuk tepat dalam bentuk dan karakter objek yang digambar. Kemudian, pada saat menggambar, objek diletakkan tidak terlalu jauh dari pandangan, agar kita bisa mengamati detail dari setiap objek yang digambar. Misalnya, seperti tekstur serta pencahayaan atau gelap terangnya objek yang digambar. Dalam menggambar objek non-manusia, kita harus mengenal prinsip-prinsipnya. Di antaranya adalah yang pertama ada komposisi. Komposisi merupakan cara untuk menyusun dan mengatur objek gambar sehingga tampak indah dan menarik. Dan yang kedua ada proporsi. Proporsi merupakan perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian benda yang menjadi objek gambar. Yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur saling mendukung dan saling menghasilkan gambar yang baik. Oke, berikut ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model non-manusia. Yang pertama ada pensil, kemudian ada penghapus, kertas, kemudian ada pensil warna, lalu krayon, dan yang terakhir ada cat air. Poin selanjutnya adalah teknik-teknik dalam menggambar model non-manusia. Dan yang pertama ada teknik arsir. Teknik arsir biasanya dilakukan dengan menggunakan pensil, spidol, atau krayon. Lalu yang kedua ada teknik gosok atau teknik dusel. Biasanya sebelum dilakukan teknik gosok, gambar dibuat dahulu menggunakan teknik arsir, baru kemudian digosok dengan menggunakan media tertentu. Yang ketiga adalah teknik titik. Pada teknik titik, yang membedakan gelap terangnya suatu objek adalah kerapatan titik-titik. Semakin rapat titiknya, maka gambarnya akan semakin gelap. Yang keempat adalah teknik blok atau teknik siluet. Meskipun hanya berbentuk siluet, tapi objek yang digambarkan cukup jelas, sehingga dengan melihat siluet saja, kita dapat menebak benda tersebut. Yang kelima adalah teknik akuarel. Teknik ini biasanya menggunakan media cat air dan menghasilkan warna yang transparan. Yang keenam ada teknik linier, yaitu penekanan gambar pada goresan garis, baik itu garis lurus maupun garis lengkung. Yang ketujuh ada teknik plakat. Teknik plakat memberikan gambar hasil yang pekat dan tebal. Biasanya medianya menggunakan cat air. Yang kedelapan ada teknik perspektif. Nah, teknik perspektif ini merupakan teknik yang digambarkan melalui posisi pandang si penggambar. Pada teknik perspektif, ada 3 macam cara menggambar yang dapat digunakan, yaitu menggunakan 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihatnya pada buku paket di halaman 13. Yang kesembilan ada teknik sketsa. Teknik sketsa atau teknik rancangan awal gambar. Lalu yang ke-10 ada teknik komposisi. Biasanya teknik komposisi digunakan berdampingan dengan teknik yang lain. Lalu yang ke-11 ada teknik pencahayaan. Teknik ini membuat model menjadi terlihat lebih nyata. Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang ini. Bagaimana dengan gambar yang A? Dia menggunakan teknik apa? Ya, dia menggunakan teknik akuarel. Coba diperhatikan, hasilnya tampak lebih transparan karena si penggambar menyapukan cat airnya dengan sangat tipis-tipis. Bagaimana dengan gambar yang B? Ya, gambar B merupakan gambar yang menggunakan teknik apa? Teknik siluet ya, karena hanya dengan warna gelap, satu warna saja yaitu warna hitam, tapi kita bisa menebak gambar apa itu. Gambar burung. Lalu yang C bisa menggunakan beberapa teknik, yaitu teknik dusel dan teknik pencahayaan.
Nah, selanjutnya, bagaimana dengan gambar yang D? Ya, gambar yang D ini bisa menggunakan teknik linier dan juga bisa menggunakan teknik titik. Lalu yang E merupakan gambar yang menggunakan teknik apa? Teknik perspektif ya, yaitu perspektif dengan dua titik. Lalu yang F adalah gambar yang menggunakan teknik sketsa. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya untuk bahasan kita pada video kali ini. Nah, untuk tugasnya Miss April akan memberi tugas. Jadi kalian mencari sebuah objek gambar yang ada di sekitar kalian. Boleh apa saja. Misalnya seperti lemari atau tas atau kulkas atau apa saja yang ada di sekitar kalian. Nah, itu kalian jadikan sebagai objek gambar, kemudian kalian gambar pada sebuah kertas. Lalu pada saat pengumpulan, tugasnya kalian foto berdampingan dengan objek yang kalian buat. Jadi, objek yang kalian jadikan gambar boleh kalian foto, kemudian kalian edit dan kalian satukan pada hasil gambar yang telah kalian buat. Cukup jelas ya? Oke, untuk video bahasan bab 1 mengenai menggambar model Miss rasa sudah cukup. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bab 2 yaitu menggambar ilustrasi. Jadi sampai ketemu pada bahasan berikutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.